Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Segala puji dan syukur kepada Allah yang telah membimbing kita semua berada di atas hidayah iman dan Islam, agama yang sempurna dan adil dalam segala aspek kehidupan. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia akhlaknya, manusia pilihan yang bertugas memperbaiki akhlak manusia di dunia ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia kami ucapkan selamat menunaikan ibadah saum Ramadan. Semoga memasuki hari ke-12 ini, periode puluh kedua, kita benar-benar bisa memaksimalkan amal ibadah kita sehingga kita mencapai predikat manusia yang muttaqin sebagaimana yang menjadi tujuan akhir dari ibadah puasa itu sendiri. Hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya izinkan saya berbagi dalam watawasau bil haqqi watawasau bis sabr tentang bagaimana pandangan Islam terhadap wanita, atau bagaimana Islam memperlakukan wanita dan memuliakan wanita. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini Allah ciptakan manusia dalam dua bentuk jenis kelamin, laki-laki dan wanita. Kadang dalam interaksi sosial muncul pandangan negatif terhadap Islam dalam memperlakukan wanita, terutama masyarakat di Barat. Di antara stigma negatif yang dialamatkan oleh Barat terhadap ajaran Islam adalah bahwa Islam tidak menghargai kedudukan wanita, memasung kebebasannya, tidak adil, dan menjadikannya sebagai manusia kelas 2 yang terkungkung dalam penguasaan kaum laki-laki, serta hidup dalam kehinaan. Wanita Islam pun dicitrakan sebagai wanita terbelakang dan tersisihkan dari dinamika kehidupan, tanpa peran nyata di masyarakat. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa Islam adalah hambatan utama bagi perjuangan kesetaraan gender. Padahal justru sebaliknya, dengan datangnya agama Islam, Allah mengangkat derajat kaum wanita dari yang dulunya di masa jahiliyah. Wanita dianggap seperti harta benda yang bisa diwariskan. Maka sejak datangnya Islam, Allah memuliakan wanita dengan memberinya hak yang sama dengan laki-laki. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat,
dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat Allah oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Di sini Allah menegaskan bahwa Allah ciptakan manusia dalam jenis laki-laki dan wanita adalah untuk saling melengkapi. Tidak ada yang merasa super atau disuperkan. Juga tidak ada yang harus merasa rendah atau direndahkan. Masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Laki-laki memiliki fungsi sebagai laki-laki. Demikian juga wanita memiliki fungsi sebagaimana wanita. Lelaki yang secara kodrat memiliki fisik yang lebih kuat dibanding dengan wanita. Misalnya, bukan lantas menggunakan kekuatannya itu untuk menindas atau berbuat sewenang-wenang terhadap wanita. Namun sebaliknya, Islam mengatur agar lelaki melindungi dan menjaga wanita, sampai-sampai dalam rangka memuliakan wanita. Islam memerintahkan kepada lelaki agar memalingkan pandangannya terhadap wanita yang bukan mahramnya. Memandang saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan perbuatan maksiat kepada wanita. Lebih tidak boleh lagi kalau sampai ada laki-laki yang berbuat tidak senonoh terhadap wanita, berarti yang bersangkutan tidak mengerti, tidak mengikuti ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa lelaki tidak boleh mengumbar hawa nafsunya terhadap wanita. Lelaki tidak boleh semaunya memperlakukan wanita. Juga lelaki tidak boleh memaksakan kehendaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Ayat ini menjelaskan dan menjadi salah satu bukti bahwa Islam begitu memuliakan kehormatan dan derajat wanita. Rasulullah SAW juga sering mengingatkan dengan sabdanya agar umat Islam menghargai dan memuliakan kaum wanita, yaitu dengan hadis riwayat Muslim nomor 3729. Istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Dan dalam hadis yang lain juga disebutkan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling terbaik terhadap istriku. Hadis riwayat Tirmizi dinyatakan sahih oleh Albani dalam As-Sahihah nomor 285.
Islam juga memberikan hak setara dengan laki-laki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna naqira. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Di hadapan Allah tidak dilihat apa jenis kelaminnya. Allah juga tidak membedakan pemberian pahalanya kepada wanita dan laki-laki. Misalnya, dalam ibadah salat asar, kalau kaum laki-laki mendapat pahala 10 derajat dan wanita mendapat pahala 5 derajat, tidak demikian. Baik laki-laki maupun wanita, di mata Allah sama dalam hal melakukan ibadah. Adil bukan berarti harus sama. Sama juga bukan berarti adil. Misalnya, memberi bantuan kepada 2 keluarga yang membutuhkan. Keluarga A memiliki 5 anak. Keluarga B memiliki 1 anak. Kemudian, biar adil, kita beri masing-masing 1 kilo beras. Pertanyaannya, apakah ini adil? Menurut saya, kalau sama iya, tapi kalau adil belum. Karena keperluan beras untuk makan dalam sehari antara keluarga A berbeda dengan keluarga B. Ada hal yang bisa dilakukan oleh wanita, tetapi tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, yaitu hamil dan melahirkan. Agar adil dan setara, maka laki-laki harus hamil dan melahirkan. Begitu? Tentu tidak. Itulah bagaimana Islam memuliakan wanita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Wanita adalah karunia, bukan musibah. Dalam pandangan ortodok atau masa pra-Islam, terutama masa Arab Jahiliyah di mana masih terjadi peperangan antara suku, memiliki anak wanita dianggapnya tidak berguna. Karena itu, dalam kisah disebutkan bahwa kalau mempunyai anak wanita harus dibunuh. Alasannya, anak wanita itu tidak bisa perang. Bahkan wanita juga diperbudak, diperjualbelikan. Seorang wanita budak bisa berkali-kali pindah tuan atau majikan. Islam datang menghapus perbudakan. Islam datang mencegah penzaliman kepada wanita. Hadirnya wanita merupakan penyempurna bagi laki-laki. Bersamanya, kaum laki-laki akan mendapat ketenangan, lahir maupun batin. Darinya akan muncul energi positif yang sangat bermanfaat berupa rasa cinta, kasih sayang, dan motivasi hidup. Seorang suami misalnya lelah pulang dari kantor. Ia memiliki problem yang sulit. Kemudian ia ceritakan kepada istrinya. Mendapat keluhan, naluri kasih sayang sang istri muncul. Ia lalu menenangkan sang suami. Setelah curhat kepada istri, beban masalah menjadi berkurang, sehingga rasa peningnya hilang dan mengantarkannya kepada merasa nyaman. Itulah di antara fungsi wanita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya.
dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Di antara bukti bahwa Islam sangat memuliakan wanita adalah posisi seorang ibu. Di dalam Islam adalah menjadi posisi yang sangat penting. Di dalam hadis Rasulullah SAW, beliau pernah ditanya oleh sahabatnya, "Siapa yang lebih berhak aku muliakan ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu sahabat bertanya lagi, "Lalu siapa ya Rasulullah?" "Ibumu." Dan sahabat bertanya sekali lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Sampai 3 kali Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu sahabat bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Islam menjadikan wanita sebagai pemimpin di dalam keluarga setelah suaminya. Artinya, ia memiliki tanggung jawab bersama dengan suaminya dalam hal rumah tangganya. Islam juga telah memuliakan wanita dengan memberikan hak-haknya ketika menjadi seorang istri, yakni hak untuk diberi mahar ketika dinikahi, sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa, dan hak untuk diberikan sandang, papan, dan pangan dengan layak, sebagaimana tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Bukti nyata lainnya kemuliaan wanita di dalam Islam adalah hadis Rasulullah tentang motivasi untuk mengasuh dan mendidik anak-anak wanita beserta pahalanya yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mengasuh 2 anak wanita hingga dewasa, maka aku akan bersamanya di hari kiamat kelak." Beliau merapatkan kedua jarinya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Islam adalah agama yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk mengatur hal wanita. Islam datang untuk memperbaiki kondisi kaum wanita, mengangkat derajatnya, agar umat Islam dengan perannya memiliki kesiapan untuk mencapai kemajuan dan memimpin dunia. Islam telah menempatkan wanita muslimah di tempat yang sangat mulia, diberikan haknya dan dijaga kehormatannya. Mengingat betapa perhatiannya Islam terhadap wanita, maka hendaklah kita bisa menjaga harkat dan martabat sebagai wanita. Karena itulah diperlukan peran kita semua untuk saling beramar ma'ruf nahi mungkar, saling menasehati dan mengajak saudari-saudari muslimah untuk selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terbentuk generasi yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.